Oke, saya lihat Anda ini sering belajar. Apakah kita sebagai manusia itu harus tetap belajar? Dan mengapa harus ilmu begitu? Matikan dulu. Rajin belajar, apakah kita harus ilmu begitu? Ya, menurut saya belajar itu adalah keharusan masing-masing orang atau keharusan setiap manusia, ya kan? Kenapa kita harus belajar? Karena pada dasarnya kita terlahir ini kita tidak tahu apa-apa. Saya tidak menganggap bahwa diri saya yang paling sering belajar, tidak. Tapi saya mencoba untuk memperbanyak membaca situasi, membaca buku, berliterasi, sehingga pembelajaran itu mengalir secara otomatis. Tidak harus kita misalkan belajar satu ilmu lalu melupakan ilmu lain, tidak harus. Tetapi kita harus mempelajari setiap ilmu yang kita dapat, entah itu pengalaman, entah itu ilmu baru dari teman-teman, seperti itu kira-kira. Ya, kalau kita lihat juga banyak orang yang belajar tapi tidak dia mengerti apa yang dia pelajari. Ada juga orang yang tidak terlalu rajin dan belajar tapi dia betul-betul pahami, dia kuasai, dia ingat apa yang dia pelajari. Itu salahnya di cara belajarnya atau di apanya itu? Apa yang kurang di situ? Sehingga dia belum maksimal dalam belajar. Memang setiap orang punya proses dalam mencerna ilmu yang dia dapat, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana menurut Anda? Ya, saudara kita Tentang apa? Belajar. ya, kan belajar, pentingnya belajar. Kenapa harus ilmu? Ya kalau saya sih, yang namanya belajar kan itu diwajibkan untuk kita. Karena kalau mau dibilang pendidikan ini tidak penting, itu sudah salah itu. Karena pendidikan itu saya yakin penting. Artinya kan kita sama-sama belajar. Ya. Dengan adanya pendidikan itu kita bisa tahu dan kita bisa arahkan kita punya pengalaman, dan artinya kita bisa kontrol dirinya kita dengan adanya pendidikan yang kita pelajari saat ini. Bukan hanya teori tapi juga dengan praktek langsung. Bisa jadi pendidikan dan pengalaman ini langsung berkaitan satu sama lain dengan menjadi artinya menjadi terarah gitu. Ya. Menurut saya yang namanya belajar itu ya pasti diwajibkan untuk kita semua, supaya kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, bisa kita pelajari. Ya. Dan dapat mengontrol diri. Menurut saya seperti itu. Kalau- Penting sekali. Kalau menurut pandangan kalian, kira-kira antara pendidikan dan pendidikan dan orang bersekolah, apakah itu ada perbedaan? Kalau menurutnya kalian, sekolah dengan Sekolah. berpendidikan. Kalau menurutnya kalian, Berarti kau pisahkan ini. Iya. Sekolah. Pendidikan. Maksudnya saya tanya tuh, apakah kalian pandangan kalian persoalan kan ada orang yang sekolah tapi belum tentu terdidik, Ya. kan seperti itu. Misalkan orang sekolah tinggi banyak gelar, banyak mendapatkan prestasi, tetapi ketika terjun di dunia entah itu politik, entah itu pengabdian di masyarakat, seringkali dia terjerat di dalam kasus-kasus seperti misalkan korupsi, seperti misalkan penggelapan dana. Nah itu kan gambaran bahwa orang-orang yang bersekolah belum tentu dia terdidik atau belum tentu punya pendidikan di dalam dirinya. Bagaimana menurut kalian? Ya, kalau kita lihat memang ada orang yang sekolah dan dia sukses. Ada orang yang dia sekolah tapi seperti orang tidak sekolah. Ya. Dalam artian di sini orang yang sekolah dan sukses di sekolahnya berarti dia mengikuti semua aturan-aturan itu, dia mengikuti semua alur-alurnya. Dia bisa menyesuaikan dan memikirkan
tentang jangka panjang, tentang dirinya, bahwa hari-hari masa-masa remaja kita atau ketika kita bersekolah dimanapun itu adalah masa golden emas atau golden age, Ya. atau usia-usia emas, yang itu akan mempengaruhi kita punya pola pikir, akan mempengaruhi kita punya tindakan, dan itu sebenarnya awal dari sebuah pendidikan. Jadi meskipun itu kita berada dalam sebuah lembaga pendidikan, tapi kalau kita tidak mau terdidik dan kita tidak mau didik dari diri kita, itu susah. Jadi meskipun orang itu tiap hari mereka ceramahi kita, mereka didik kita, tapi kita tidak mau, itu susah juga. Jadi lebih kepada dirinya, dia kurang sadar, atau mungkin karena dia tidak mau, atau karena dia arogan, atau karena dia malas, lebih kepada individunya. Itu bisa. Kalau saya yang namanya pendidikan dengan orang yang bersekolah kan, artinya saya sepakat juga dengan pernyataan baru. Artinya kan yang namanya kalau kita bersekolah itu datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kayak kita mau mengikuti sebuah aturan di sekolah yang itu saja, artinya kita terlalu berfokus sama pelajaran itu saja. Memang ada, maksudnya kita terdidik, tapi itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, tapi kalau dengan pendidikan itu beda lagi. Kalau dengan pendidikan, artinya kan pendidikan ini juga penting untuk kita. Saya kira di sekolah itu kita diajarkan juga untuk berpendidikan. Ya, tapi kan di sini pendidikan juga maksudnya dalam hal yang berbeda juga. Jadi kalau menurut saya bersekolah dengan pendidikan ini harus dikaitkan, yang maksudnya erat sekali, supaya tujuan si anak ini yang bersekolah bisa terarah dengan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, jadi itu menurut saya. Pendidikan itu sebelum sekolah ada, pendidikan itu sudah ada. Iya. Menurut saya. Nah, pendidikan itu sebelum ada sekolah sudah ada itu yang sudah ada pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan paling awal itu adalah ketika manusia, menurut saya, ketika manusia itu ditiup di dalam ketika rohnya ditiup di dalam perut atau rahimnya seorang ibu. Nah, disitulah pendidikan pertama manusia yang didapatkan menurut saya. Nah, ketika lahir di dunia, oke lah ada sekolah. Tetapi sekolah itu kadang-kadang yang kita lihat seperti sekarang ini hanya mencerdaskan otak, tetapi kadang-kadang tidak mendidik yang namanya moralnya itu. Dan sekarang terbukti banyak banyak fakta yang kita lihat, bukan menyepelekan kita punya pendidikan dan lain sebagainya, tetapi yang terlihat kalau kita berbicara soal pendidikan, logika dasarnya tadi, apakah pendidikan dengan sekolah itu berbeda? Nah, menurut saya tadi itu pendidikan itu sudah ada sejak dulu. Nah, sementara sekolah itu didirikan oleh hasil pendidikan manusia itu sendiri. Jadi landasan sekolah itu sendiri sebenarnya menurut saya adalah pendidikan. Seharusnya begitu toh? Seharusnya landasan berdirinya suatu sekolah itu, landasan berdirinya suatu lembaga itu adalah hasil dari pendidikan. Seharusnya kan begitu. Bukan kita memisahkan, tetapi istilahnya sekolah ini adalah hasil dari anak dari pendidikan. Menurut saya begitu. Bagaimana menurut saudara? Kalau berdasarkan KBBI, bahwa sekolah itu adalah institusi yang memiliki fungsi untuk mendidik generasi bangsa, generasi umat Islam, generasi muda, yang harapannya bisa menjadi sebuah agen perubahan, agen harapan, agen solusi bagi masalah yang ada. Jadi mereka adalah sebuah generasi yang dipersiapkan untuk masa depan peradaban. Artinya peradaban yang dimaksud di sini
tidak hanya sekedar peradaban yang materialisme, tapi peradaban yang dimaksud ini adalah peradaban yang penuh dengan keadaban, dengan akhlak, dengan keadilan, kebenaran, sehingga bisa ditegakkan. Karena sebuah kebenaran, sebuah kejujuran, apapun yang baik itu, akhlak baik itu, semua itu berawal dari sebuah pendidikan. Jadi pendidikan ini antara sekolah memang agak sedikit berbeda. Kalau kita pisahkan, dia bisa juga terpisah. Betul. Karena pendidikan itu dia bermula bukan hanya di sekolah, tapi sejak dalam kandungan. Setelah itu lahir orang itu dan dididik oleh keluarganya, baik itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun yang menjadikan dia itu nakal, yang menjadikan dia Nasrani, Majusi ataupun Yahudi, itu tergantung orang tuanya. Jadi selain pendidikan dalam kandungan, ada pendidikan dalam keluarga yang mempengaruhi jiwa dia. Namun di luar itu, pendidikan tidak sekedar sebatas sekolah saja. Nah, pendidikan seorang anak, seorang generasi itu juga tidak sekedar keluarganya, tetapi adalah bagaimana respon dia terhadap lingkungannya, terhadap teman-temannya. Karena pendidikan itu apa yang dia lihat, yang dia lakukan, yang dia dengar, dan dia kemampuan dia menyaring antara yang mau dia ikuti atau dia tidak mau ikuti. Karena pendidikan itu sebenarnya lebih kepada dari tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, lebih kepada perubahan untuk mempersiapkan generasi kita atau masa depan bangsa, nusa, agama kepada peradaban yang penuh dengan nilai-nilai ketabihan. Luar biasa. Betul. Ya, ada pertanyaan gitu tentang pendidikan gitu. Saya pernah ditanya sama saya punya teman sekampung, itu bagaimana menurutmu tentang pendidikan, pengalaman dan skill? Apakah pendidikan ini lebih diutamakan? Maksudnya kalau dalam dunia kerja kan memang kita mengerti lah kalau pengalaman dan skill ini dibutuhkan. Tapi seolah-olah mereka kesampingkan ini, pendidikan ini tidak terlalu dibutuhkan, artinya tidak terlalu penting. Lalu saya bilang begini, pendidikan itu penting juga. Dia bertanya sama saya, mengapa kamu terlalu berfokus sama pendidikan? Sedangkan di sini kita sudah dilatih skill dan pengalaman. Saya bilang begitu. Dia bilang begitu. Dia bertanya sama saya. Jadi menurutnya kamu mau gimana? Kita lihat kira-kira pendidikan dan pengalaman serta skill. Saya kira bisa disatukan. Bagaimana? Tapi dia pisahkan. Saya dulu. Sama Adrian dulu. Di dalam dunia kerja memang yang namanya skill itu adalah hal yang dibutuhkan. Yang namanya potensi diri itu harus kita keluarkan ketika kita sudah masuk di dalam satu pekerjaan. Ya, misalkan kita masuk di dunia pertambangan, ya yang dibutuhkan skill pengetahuan kita tentang pertambangan, skill tentang mengetahui material dan lain sebagainya, skill mengendarai alat berat dan lain sebagainya, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Tetapi dasar dari skill itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Pendidikan ini kan istilahnya akarnya semua, akarnya untuk menopang skill itu tadi. Skill dengan apa tadi sebenarnya? Dengan Pengalaman. Dia pendidikan ini akan dibutuhkan setiap saat. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang, banyak orang-orang yang berskill, banyak orang-orang yang memiliki pengalaman sangat tinggi, tetapi ketika dihadapkan dengan persoalan moral, nah ini menyangkut pada pendidikan. Persoalan moral, pendidikan ini luas, ada menyangkut kayak tadi skill, ada menyangkut pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi dasarnya itu adalah moral, gitu. Nah, kayak tadi misalkan ketika misalkan dia memiliki skill yang mumpuni, oke lah.
dia memiliki pengalaman yang luar biasa, oke lah. Tetapi dihadapkan dengan suatu dilema untuk memutuskan benar dan salah. Dan yang salah ini menguntungkan, sementara yang benar ini seolah-olah dia menganggap bahwa dia rugi. Nah, itulah muncul kita harus memakai ilmu pendidikan di situ. Bahwa bukan persoalan rugi dan untungnya, tetapi benar dan salahnya. Nah, di situ muncul pendidikan di situ. Kita menggunakan ilmu pendidikan di situ. Pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan kejujuran, pendidikan agama. Nah, itu yang menurut saya, meskipun kita kerja sebagai seorang matematikawan, kita bekerja seorang ahli nuklir sekalipun, tetapi pendidikan moral, pendidikan ilmu tentang keseimbangan hidup ini tidak bisa kita kesampingkan. Itu menurut saya. Kalau saya mungkin tadi itu pertanyaannya, dia yang bertanya itu masih bingung, dan dia beranggapan bahwa pendidikan itu sama dengan sekolah. Jadi dia lebih kepada mempersempit lingkup pendidikan dalam hal ini pengertiannya. Padahal sebenarnya pendidikan itu tidak hanya sekedar di sekolah. Dimanapun itu kita bisa melakukan pendidikan. Pendidikan terhadap jiwa kita. Jiwa kita di sini bagaimana kita selalu didik jiwanya kita yang tadi mungkin lebih kepada hal-hal yang buruk. Jiwanya kita harus condongkan kepada hal yang benar. Bagaimana kita mendidik, kita punya akal supaya lebih jernih. Kita punya hati untuk selalu ikhlas, untuk selalu bersyukur. Itu bagian pendidikan sebenarnya. Lalu kemudian pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sebuah unsur-unsur dalam dirinya kita sebagai individu manusia kita selalu didik setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan kita mau. Artinya pendidikan itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak benar menjadi benar, dari tidak ahli menjadi ahli. Jadi skill itu tidak hanya dapatkan di sekolah, tapi skill itu sebenarnya didapatkan dari sebuah pendidikan seperti dibilang, dan sebuah skill itu merupakan hasil dari sebuah repetisi yang dilakukan beribu kali. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan juga bahwa pendidikan itu bukan skill atau skill itu bukan pendidikan. Tidak, itu pendidikan itu luas. Ya. Jadi percuma juga kalau kita bilang bahwa skill itu penting tapi pendidikan tidak penting. Banyak orang kayak cerdas di bidangnya, dia ahli di bidangnya, tetapi ketika dia dihadapkan dengan sebuah masalah, dia bunuh diri. Itu jiwanya tidak terdidik. Ketika dia dihadapkan dengan sebuah masalah, dia stres, dia minum obat, itu emosinya tidak bisa terdidik. Ada kayak orang juga pintar di bidangnya, tetapi kayak dia beranggapan bahwa percuma juga dia ahli di bidangnya, tetapi hatinya kayak ada yang kurang dalam kehidupannya. Betul. Bilang bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar pendidikan fisik saja dan tidak tahu menjadi tahu, tapi bagaimana dari perubahan tidak baik menjadi baik, melibatkan semua unsur-unsur individunya kita, dari hatinya kita, emosinya kita punya gerak geriknya kita, sehingga muncul sebuah perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting lagi dari sebuah pendidikan itu adalah lebih kepada membuat kita sadar akan bahwa pendidikan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita bisa lakukan pendidikan, ya, dan tidak bisa kita pungkiri, dimanapun itu percuma kita itu memiliki nilai A di atas kertas, nilai B di atas kertas, nilai 100 di atas kertas, tapi nilai-nilai yang kita bawa kayak tidak ada, kita punya nilai moral, nilai religius, nilai-nilai norma masyarakat dan sosialnya tidak ada, itu percuma, berarti dia tidak terdidik. Percuma hanya sekedar nilai, tapi kalau nilai yang sekedar di atas kertas itu lalu dibakar atau hilang, nilai itu sudah tidak ada.
tapi nilai-nilai yang melekat. tanpa penerapan Ya. di dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebenarnya pendidikan itu adalah memunculkan sebuah nilai-nilai yang kita bangun dan tertanam dalam diri kita yang bisa kita bawa meskipun kita sudah mati. Betul. Dan itu bisa dilakukan lagi oleh orang setelah kita atau anak kita atau orang yang melihat kita. Jadi nilai itu bukan hanya sekedar di atas kertas, bukan hanya sekedar nilai A, nilai B, nilai C, tetapi nilai yang sebenarnya adalah sesuatu yang kita bangun, yang kita biasakan, yang tertanam dalam diri kita, dan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu sekir. Berarti artinya kan pendidikan, pengalaman dan skill ini tidak bisa dipisahkan begitu, disatukan. Jadi skill juga tidak bisa juga hanya skill, tapi harus ada pendidikan. Maksudnya percuma kita punya skill, pengalaman, kayak misalnya ada kasus kemarin dia pintar bawa mobil toh, tapi maksudnya dengan skillnya itu sampai-sampai dia mau ingin pukul itu orang Cina itu. Nah, maksudnya dia punya pengalaman dan skill tapi dia tidak bisa kontrol dia punya perilaku itu. Iya, emosi. Itu kan termasuk pendidikan juga tuh. Cuma tahu pendidikan dan pengalaman tapi ikut dia bisa kontrol begitu. Makanya saya bilang pendidikan, pengalaman dan skill tidak bisa dipisahkan, sama-sama. Jadi pendidikan ini seperti rel. Dia mengontrol kereta itu untuk sampai kepada tujuan. Rambu-rambunya. Untuk sampai kepada tujuan. Kalau menurut saya begitu. Misalkan kita analogikan, pendidikan ini adalah relnya. Pendidikan ini ada relnya, tapi keretanya ini dia jalan sendiri, bukan di relnya. Ya tidak bisa jalan toh. Oke lah, kayak misalkan skill itu tadi analoginya kalau misalkan kereta. Skill itu bisa berjalan, tetapi kayak tadi ketika diperhadapkan dengan persoalan pemecahan masalah problem solving, dia bingung. Dia bingung. Skillnya memang ada, tetapi emosinya itu tidak terkontrol. Artinya relnya ini dia tidak dia tidak masuk di dalam rel ini sehingga terjadi tabrakan dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu begitu. Jadi pendidikan itu tidak hanya sekedar mendidik fisiknya, perilakunya, tapi jiwanya juga. Jiwanya. Nah, jadi semua dia cakup. Kayak pohon kehidupan dia. Pendidikan. Setiap orang harus berpendidikan dan pendidikan itu adalah kehidupan bagi setiap umat manusia. Orang yang tidak berpendidikan bukan berarti tidak bersekolah. Bisa bersekolah, tetapi bisa bersekolah, bisa tidak bersekolah, tapi dia punya pendidikan. Jadi kayak tadi pendidikan itu melahirkan peradaban. Akan nilai-nilai. Jadi banyak orang yang mungkin salah persepsi bahwa dengan sekolah ini peradaban bisa muncul. Ya sebenarnya ada benarnya, tetapi yang paling fundamental itu yang memunculkan peradaban itu adalah pendidikan. Setiap orang yang berpendidikan pasti akan memunculkan peradaban yang sangat luar biasa. Bukan yang bersekolah, karena kalau kita lihat banyak juga yang bersekolah tapi tidak skillnya. Banyak juga bersekolah tapi tidak terdidik. Dia tidak terdidik di dalam lingkungan pendidikan. Jadi sekolah itu hanya sebagai lembaga, tapi untuk terdidik dan tidaknya itu tergantung dari orangnya itu. Jadi salah satu negara menurut saya, salah satu negara yang menerapkan pendidikan dan sekolah yang benar itu Jepang. Iya, saya setuju. Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu mengontrol perilaku siswa, anak sekolah, dan mengasah skillnya mereka. Sehingga ketika mereka sudah dewasa, moralnya yang baik itu terbawa dan skillnya yang biasa dari kecil itu terasah. Jadi tidak bingung, ketika ketika sudah dewasa tuh, karena bahkan hal-hal kecil misalkan mau menyeberang ke jalan, mereka menunduk. Itu menandakan bahwa kesopanan bagi mereka itu adalah nomor satu. Nomor satu tanpa menomorduakan skill. Nah, itu menurut saya tuh pendidikan tidak bisa dikesampingkan
karena itu adalah hidup mati manusia. Kan pendidikan itu penting. Pendidikan menurut saya, jiwa, hati, akal kita, mendidik kita punya lisan kita supaya tidak sakiti orang lain. Makanya kemarin itu saya tidak suka itu saya bilang pendidikan terlalu kayak rendah. Ya, Iya, saya tidak suka. Nah, ada salah satu influencer dari Sulawesi Tenggara, mungkin kalian tahu, Rem Laude, dia bilang begini, bapak saya itu tidak pernah sekolah, tapi dia berpendidikan. Kenapa? Karena saya ini adalah hasil pendidikannya dia. Dia bilang begitu. Kalau dia tidak berpendidikan, dia tidak akan mampu mendidik saya. Dia bilang Rem Laude. Jadi kalau dia tidak kalau bapak saya tidak berpendidikan, dia tidak akan bisa mendidik saya. Nah, sama kayak kita misalkan. Mau oke lah, misalkan kita punya bapak, kita punya orang tua tidak bersekolah. Iya, tidak sekolahnya. Tapi yang harus kita catat adalah tidak semua orang sekolah itu tidak berpendidikan. Kan itu yang harus kita pahami itu. Nah, di masyarakat kita ini selalu menganggap bahwa orang yang tidak sekolah tidak berpendidikan. Wah, itu yang salah sebenarnya. Sering terjadi itu di mana? Apalagi di tempat itu. Karena pada faktanya yang kita lihat, seperti tadi yang saya bilang, gelarnya banyak, bahkan honoris causa misalkan, tapi ijazahnya palsu. Ini kan satu fenomena yang dinormalisasi oleh kita, oleh masyarakat tuh. bukan salahnya di gelarnya, apa salah di dianya. Karena kalau kita mau anggapan bahwa orang yang punya gelar itu tidak mencerminkan gelarnya, ada juga yang lain yang punya gelar mencerminkan dirinya bahwa dia pantas untuk mendapat gelar itu. Tetapi ada juga orang yang tinggi gelarnya, tapi tidak mencerminkan bahwa dia harus pantas mendapatkan gelar itu. Dia belum pantas. Sebenarnya bukan salah di gelarnya, tapi salah di dianya. Kembali ke individunya. Nah, gelar itu adalah hasil usaha ataupun usaha dalam artian entah itu usaha mati-matian atau usaha-usaha kecil-kecilan. kan ada orang yang usaha kecil-kecilan tapi gelarnya tinggi. Dan ada banyak. Usahanya kecil, gelarnya tinggi. Nah, ada yang usahanya kerja keras sekali dan dia betul-betul mendapatkan gelar yang sesuai dengan sesuai dengan dirinya, sesuai dengan kualitasnya. Artinya gelarnya itu mencerminkan kualitas dirinya. Karena gelar itu sesuatu yang kita dapatkan itu dua, entah itu dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Segala sesuatu apapun itu kita hanya dua sih. Antara itu betul-betul kita ambil berdasarkan perjuangan kita tanpa ada melibatkan misalkan bantuan bukan karena kita diberikan, tapi karena memang kita ambil itu bukan karena orang lain. Kayak misalnya begini, ada orang yang lulus asli, ada juga orang yang diluluskan. Bukan karena dia lulus, tapi karena diluluskan. Berarti lulus itu diberikan dia, bukan betul-betul dia mendapatkan. Nah, dia tidak pantas untuk dapatkan, tapi karena diberikan. Kayak juga gelar itu, sebenarnya dia tidak pantas untuk mendapatkan gelar itu, tapi karena dia diberikan. Dia lebih kepada orang kasihan sama dia mungkin, lebih kepada itu dia, bukan kayak betul-betul berdasarkan kualitasnya. Dan banyak. Ada juga orang kayak dia lebih misalkan dia bisa resource apa sih, tapi hanya bagian IT. Iya. Jadi tidak bahwa gelar itu juga bukan mencerminkan 100% skillnya orang, tidak. Tapi kalau kita mau mencerminkan atau kita mau tahu skillnya seorang itu tergantung dari apa yang dia sering lakukan meskipun mungkin dia tapi dia ahli AI itu jadi masalah. Dimana di situ dia asal terus keterampilannya, situ pasti dia punya skill sih.
Karena misalnya buktinya banyak juga sih mahasiswa yang kendara itu yang kuliah tapi tidak tahu mengaji juga. Ya, betul. Jika tinggi sesuatu ujung-ujungnya ditanya gimana Hardi, ini kau punya skripsi ini, kenapa tidak diucapkan? Ini kamu ini dituliskan atau kamu itu sendiri? Dituliskan. Ya, tidak jawab satupun kesan sampai sendiri. Diluluskan juga. Ya, nah. Kita akhiri dulu. Boleh. Jadi semua sudah kita ungkapkan dalam video ini. Jadi jangan Saksikan di podcast kita selanjutnya. Kita akan kembali dengan tema yang mungkin berkelanjutan, Ya. supaya pembahasan ini istilahnya berjenjang. Betul sekali. Berjenjang, dan kita yang ada di sini itu bukan menggurui, bukan, tapi kita di sini itu berdiskusi. Mungkin ada teman-teman yang tidak sepaham dengan kita, boleh undang kita atau bersedia kita undang untuk kita berdiskusi di sini. Kita artinya tukar pikiran di sini. Bukan kita yang paling ahli, bukan kita yang paling pintar, tapi kita di sini adalah pembelajar. Jadi memang juga dalam kehidupan kita sama-sama belajar. Ketika kita semakin menunggu waktu dan ketika kita melihat dan merasa dirinya kita paling pintar, seiring berjalannya waktu kita akan melihat orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Ya. Dan disitulah kita sadar bahwa ternyata kita masih belum pintar secerdas mereka. Tapi ternyata masih banyak kita tidak tahu. Daripada menunggu hari itu, lebih baik segera temukan hari itu kalau bisa hari ini gitu. Ya. Iya. Betul. Luar biasa. Mantap sekali. Dan memang lebih baik duduk seperti ini membahas tentang ide. Karena menurut Socrates bilang begini, ada 3 level manusia. Yang pertama orang yang berbicara soal ide, kemudian yang kedua orang yang berbicara tentang peristiwa, kemudian yang kedua tadi, yang ketiga itu orang yang membicarakan orang lain. Nah, kita ada di level mana ini? Level pertama kah, level kedua atau level ketiga? Level pertama itu apakah kita melingkar seperti ini, membicarakan soal ide, membicarakan soal masa depan, atau kita berada di level kedua, membicarakan peristiwa. Tadi saya begini. Kemarin saya begini. Atau kita di masih di level ketiga, membicarakan orang lain. Betul sekali. Menggosip orang lain. Itu bahaya, itu bisa dikenal kita pelanggaran HAM, hak cipta. kita lagi lah. Jadi Jangan dihindari. Jangan lupa follow. Sampai di sini saja diskusi kita. Betul sekali. Kita akan besok atau kapan-kapan kita akan kembali lagi ke channel ini. Mohon subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman supaya kita bisa berdiskusi lebih luas lagi. Ya. Oke, saksikan terus di Channel edukasi. Oke. Demikian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.